Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dengan saya Muna Eka Sari dan teman saya Nadifatul Zahra As-Salsabila dari kelompok 3 ingin memaparkan laporan penelitian manajemen investasi tentang pengaruh Jakarta Islamic Index atau JII dan LQ45 terhadap indeks harga saham gabungan IHSG dengan metode regresi linear berganda. Kami akan mulai dari pendahuluan. Next, Mbak Diva, slide-nya. Ini ada beberapa hal yang akan kita paparkan pada kesempatan kali ini, dimulai dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau teori, kemudian metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Kami mulai dengan latar belakang tentang 3 hal, yaitu IHSG, JII, dan LQ45. Kami coba membandingkan di antara ketiganya, IHSG, JII, dan LQ45, sama-sama indeks saham di Bursa Efek Indonesia, tapi ketiganya berbeda dalam cakupan dan indeks saham yang masuk. Berikut penjelasannya. IHSG merupakan indikator utama kinerja pasar modal dengan pengikut lebih dari 800. Kemudian IHSG juga berperan sebagai barometer utama pasar saham nasional yang mencerminkan pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian IHSG arah pergerakannya juga seringkali didominasi oleh saham berkapitalisasi besar dan juga fungsinya sebagai indikator umum pasar. JII sendiri merupakan saham yang memenuhi prinsip syariah dengan kurang lebih ada 30 saham. Kemudian perkembangannya signifikan karena peningkatan literasi keuangan syariah, dukungan regulasi dari OJK, serta semakin luasnya preferensi investor terhadap instrumen halal. Jadi sekarang orang-orang sudah mulai peduli dengan prinsip syariah sehingga JI sudah mulai dilirik dan diminati. Kemudian juga memiliki karakter yang lebih selektif dan terfilter oleh prinsip syariah sehingga tidak terlalu terpengaruhi oleh dinamika sektor konvensional berbasis bunga tinggi seperti perbankan. Dan JI fungsinya sebagai indikator saham syariah. Sedangkan LQ45 itu merupakan indeks yang berisi 45 saham dengan likuiditas dan kapitalisasi yang lumayan tinggi. Kemudian indeks yang menggambarkan performa 45 perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar besar, tingkat likuiditas tinggi, serta frekuensi perdagangan yang paling aktif di BEI. Cenderung lebih responsif terhadap pergerakan kebijakan moneter dan arus modal asing karena kandungan saham sektoralnya banyak bertumpu pada emiten dengan kepemilikan asing yang dominan. Fungsinya sebagai indikator saham unggulan. Jadi kurang lebih itu yang membedakan di antara JI dan LQ45. Kalau JI lebih terfokus pada prinsip syariah, sedangkan LQ45 pada kapitalisasi pasar-pasar besar. Next, Mbak Diva. Penelitian ini ingin melihat dan menganalisa pengaruh JII dan LQ45 terhadap IHSG tidak hanya secara kuantitatif melalui model regresi, tetapi juga secara kontekstual untuk memahami implikasi ekonominya. Hasilnya diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi investor, pelaku industri, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi berbasis data.
Nah, rumusan masalah pada penelitian ini kami pagari dalam tiga bentuk. Yang pertama, apakah JII berpengaruh signifikan terhadap IHSG? Apakah LQ45 berpengaruh signifikan terhadap IHSG dan seberapa besar kontribusi JII dan LQ45 terhadap pergerakan IHSG? Tujuan penelitian ini sendiri kami maksudkan untuk menguji pengaruh JII terhadap IHSG, menguji pengaruh LQ45 terhadap IHSG, dan mengukur kontribusi JII dan LQ45 terhadap variasi IHSG. Manfaatnya diharapkan untuk investor sebagai input dalam strategi portofolio, kemudian untuk akademisi sebagai referensi empiris hubungan antar indeks, dan sebagai pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi stabilitas pasar. Kita beralih ke tinjauan pustaka. Seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, ada perbedaan di antara JII dan LQ45 dan kita ingin melihat seberapa besar efeknya terhadap IHSG. Kalau dari teori pasar modal dan EMH, Fama 1970 bahwa harga saham mencerminkan seluruh informasi. Kemudian dari bentuk efisiensi pasar, eh, kelemahannya mencerminkan data historis. Itu ada weak form atau lemah ya, kemudian semi strong form atau menengah kuat. Itu mencerminkan seluruh informasi publik dan strong form, yaitu mencerminkan bentuk semua informasi termasuk juga yang sifatnya private. Kemudian ini juga tidak efisien karena bias perilaku investor, asimetri informasi, dan intervensi kebijakan. Peran indeks saham di Indonesia sebagai barometer agregat kinerja pasar, IHSG menggambarkan pergerakan seluruh saham di Bursa Efek Indonesia menggunakan market capitalization weight index atau saham besar lebih berpengaruh. Kemudian indeks tematik JII dan LQ45 bantu analisis segmen pasar dan strategi diversifikasi. Jakarta Islamic Index sendiri dapat kami jelaskan ini mulai diluncurkan tahun 2000 untuk investasi berbasis syariah. Karena memang kepedulian masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, sudah ingin mencari saham dalam prinsip-prinsip syariah. Berisi 30 saham yang lolos screening DSN MUI dan OJK. Tidak mencakup sektor riba, judi, alkohol, rokok, atau spekulatif yang memang jelas-jelas dilarang dalam prinsip-prinsip syariah. Kemudian didominasi sektor non-keuangan seperti consumer goods, energi, dan telekomunikasi. Karakternya lebih defensif dan stabil saat pasar bergejolak. Next, untuk indeks LQ45 sendiri itu berisi 45 saham unggulan atau blue chip. Kemudian kriteria seleksinya kapitalisasinya besar, likuiditasnya tinggi, dan fundamental kuat. Acuan utama investor institusional dan dana asing, serta mencerminkan saham yang paling aktif dan berpengaruh di pasar modal Indonesia. Kajian empirisnya LQ45 berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Itu dari penelitiannya Pratama dan Sudrajat tahun 2017. Kemudian JII relatif stabil saat volatilitas tinggi, disampaikan oleh Rahmawati dan Tandelilin di 2018. Kemudian hubungan antar indeks bersifat dinamis dipengaruhi oleh capital rotation, suku bunga, inflasi, dan arus modal asing. Untuk metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif asosiatif dengan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh JII
dan LQ45 terhadap IHSG. JII sebagai X1 dan LQ45 sebagai X2. Kemudian data populasi dan sampel kita ambil dari data bulanan IHSG, JII, dan LQ45 periode Januari 2015 sampai 2019. Data bersumber dari file yang diberikan. Kemudian variabel dan definisi operasional. Variabel dependennya adalah IHSG, kemudian X1-nya adalah JII, dan X2-nya adalah LQ45. Metode pengumpulan datanya dokumentasi dari file Excel. Teknik analisa datanya perhitungan statistik deskriptif, korelasi, estimasi linear berganda dengan KLS, metode matriks inverse, dan uji signifikansi. Kemudian pengujian asumsi klasiknya, uji normalitas, uji multi kolinaritas, uji hetero dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesisnya mungkin bisa dilanjutkan sama Diva ya, pengujian hipotesisnya. Oke, Oke, baik untuk di pengujian hipotesisnya ini, uji F-nya ini sebagai simultannya menilai pengaruh JII dan LQ45, X1 dan X2-nya secara bersama-sama terhadap variabel Y-nya, yaitu IHSG. Kemudian yang mana F hitungnya lebih besar dari F tabel atau P-nya lebih kecil dengan nilai 0,05 yang sama dengan artinya signifikan. Kemudian uji T-nya parsial yang mana menilai pengaruh masing-masing variabel JII dan LQ45 terhadap IHSG. Yang mana L hitungnya lebih besar dari T tabel atau P-nya lebih kecil dari 0,05 yang artinya signifikan. Kemudian koefisien determinasi R kuadratnya yang akan menunjukkan seberapa besar variasi IHSG yang akan dijelaskan oleh JII dan LQ45. Nah, kemudian di sini uh, pada bagian hasil dan pembahasannya, yang mana di statistik deskriptifnya ini menunjukkan bahwa IHSG ini rata-rata dengan nilai 5.495, JII-nya ini 688, dan LQ45-nya di angka 916. Bahwasanya standarnya deviasi termasuk tinggi, yang mana menunjukkan volatilitas pasar signifikan. Kemudian korelasinya IHSG ini sampai ke arah LQ45, yang mana nilainya 0,96 yang masuk dengan kuat atau bernilai positif, kemudian IHSG-nya sampai ke JII dengan nilainya 0,71 yang mana mengartikan positif moderat, dan kenaikan LQ45 diikuti kenaikan IHSG, sedangkan JII kadang bergerak berbeda arah. Hasil regresi dan interpretasinya ini menunjukkan bahwa JII berkoefisien negatif, indikasi rotasi model ke saham syariah, kemudian LQ45 berkoefisien positif, saham blue chip, berpengaruh besar pada IHSG, dan R2 tinggi, R kuadratnya tinggi, yang mana model menjelaskan variasi IHSG dengan baik. Kemudian validasinya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini di sini hasil pembahasan juga yang tadi mana pendeskripsian bagian statistik deskriptifnya, yang mana account-nya ini kita lihat jumlah datanya di 50, mainnya ini di nilai rata-ratanya IHSG ada di 5495,47, main JII-nya ada di 688,589, LQ45-nya ada di 915,59, yang mana nilai rata-rata, variasi, dan rentang menunjukkan karakteristik pergerakan indeks selama periode studi. Standar deviasi yang relatif besar menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi pada indeks-indeks tersebut, mencerminkan volatilitas pasar saham pada periode 2015 hingga 2019. Nah, ini untuk
tren dan visualisasinya dari IHSG dimulai dari bulan Januari 2015 hingga Februari 2019, yang mana statistiknya ini angkanya cukup tinggi di bulan Januari 2018, kemudian mulai stabil lagi seterusnya sampai di awal tahun 2019. Kemudian nih di tren JII-nya di bulan Januari 2015 hingga Februari 2019 juga ada penurunan drastis di bulan ke-7 tahun 2015. Kemudian setelahnya menyusul lagi, naik lagi. Karena ini kalau untuk yang JII-nya dia cukup ini ya apa namanya belum stabil untuk angka pergerakannya. Nah, ini yang tadi barusan yang tren LQ45-nya juga sama bahwa di tahun 2015 bulan ke-7 Juli juga cukup turun juga ada di nilai 700. Kemudian cukup signifikan juga di tahun 2018 awal sebesar 1100. Nah, kemudian di sini ada pembahasan analisis korelasinya, yang mana variabel IHSG, kemudian JII, dan LQ45, yang koefisiensi korelasi menggambarkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Jika korelasi antara LQ45 dan IHSG tinggi dan positif, maka kenaikan LQ45 cenderung diikuti kenaikan IHSG. Sebaliknya, korelasi negatif dengan JII menggambarkan potensi rotasi modal atau perbedaan respon antar segmen saham. Jadi untuk apa namanya LQ45 ya, X2-nya terhadap variabel Y-nya, IHSG-nya ini menandakan cukup positif, maka kenaikannya LQ45 cenderung diikuti dengan IHSG. Namun kalau untuk korelasi dari JII menggambarkan potensi rotasi modalnya yang cukup negatif. Nah, ini di sini ada estimasi regresi dan interpretasi koefisien, yang mana nilai JKR-nya ada di angka 18160,887. Kemudian juga nilai JY-nya ada di 188,95969. Kemudian di sini ada R kuadratnya di 0,961098. Kemudian ada juga adjust R kuadratnya di 0,9594443 dan nilai R-nya ini 0,980,356. Yang mana nilai Y-nya juga sama dengan 173,87 ditambah minus 3,974 X1-nya, kemudian ditambah 8,801 X2-nya. Dan kemudian nilai S kuadratnya ini di 15640,049 dan nilai S-nya ini 125,060181. Dan kemudian nilai T hitung satunya minus 6,347, T hitung duanya dengan nilai 23,443, T tabelnya 2,0117, F hitungnya di 580,589, F tabelnya 3,1950. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa T hitung satunya ini lebih kecil dari T tabel, X1-nya berpengaruh negatif signifikan terhadap Y. Kemudian T hitung 2-nya lebih besar dari T tabel, X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Kemudian F hitung 2-nya lebih besar dari F tabel, maka X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Meskipun hubungannya kuat, data dan grafik juga menunjukkan sebuah tantangan analisis. Pergerakan di mana JII dan LQ45 sangat mirip. Korelasi R-nya ini dinilainya angka 0,980, yang mana sebuah kondisi yang dikenal sebagai multikolinearitas. Secara praktis, ini berarti JII dan LQ45 berisi saham-saham blue chip yang sebagian besar tumpang tindih, sehingga hampir mustahil untuk memisahkan dampak individual murni dari JII versus dampak individual murni dari LQ45 terhadap IHSG.
Nah, kemudian di sini ada chartnya dari estimasi regresi dan interpretasi koefisiennya. Di sini sudah kita tampilkan gambar scatter plots-nya ini JII versus IHSG-nya. Untuk bagian JII-nya yang bagian bawahnya nilainya dan di ke atasnya nilai IHSG-nya. IHSG-nya ini variabel Y-nya. Kemudian ini yang LQ45 versus IHSG. Variabel X2-nya versus variabel Y-nya. Nah, yang mana juga sama untuk X2-nya ditarik garis bawah bagian bawah. Ini cukup signifikan juga karena semakin naik juga untuk grafik chart-nya. Dan ini residual overtime-nya dari tahun 2015 hingga 2019. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya bahwasannya LQ45 ini positif signifikan terhadap IHSG. Koefisiennya di 8,802, kemudian JII-nya negatif terhadap IHSG, koefisiennya -3,975. Dan model menjelaskan 96,1% variasi IHSG, R kuadratnya ini nilainya 0,9611. Untuk sarannya, untuk meneliti selanjutnya, tambahkan variabel makroekonomi yang mana mencakup inflasi, suku bunga, dan kurs, dan menggunakan model time series lanjutan. Untuk saran praktisinya, gunakan LQ45 juga sebagai indikator jangka pendek IHSG, kemudian cermati rotasi modal saat JI bergerak berlawan arah. Nah, ini mungkin untuk jargonnya sebagai kita semangat untuk berinvestasi atau memulai yang mau memulai investasi ya, kita baca bareng-bareng wujudkan masa depan dengan investasi tidak perlu besar, yang penting konsisten dan terarah. Oke, baik, cukup sekian dari pemaparan kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.